Halo teman-teman, kembali lagi kita ya pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan video part yang ke-8 yang 10 soal ya. Saat ini kita akan melanjutkan 10 soal lagi untuk part yang ke-9. Kita lanjut ya, soal nomor 11. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi merupakan jenis arsip. A. Inventory record, B. Personal record, C. Financial record, D. Sales record, atau E. Arsip aktif. Ya, untuk soal nomor 11 jawabannya yang B ya teman-teman, personal record. Selanjutnya soal nomor 12. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk A. Surat, B. Pembukuan, C. Literatur, D. Arsip aktif, atau E. Arsip pasif. Ya, soal nomor 12 kita jawab. Jawabannya yang A ya teman-teman, surat. Jadi masuk ke dalam penggolongan berbentuk surat ya. Selanjutnya soal nomor 13. Mengapa media relation sangat penting bagi suatu institusi atau organisasi? A. Karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu program dan cukup efisien sehingga tidak memerlukan banyak dana dan daya. B. Untuk mendapatkan cukup pengetahuan tentang semua kegiatan yang sudah tercapai. C. Untuk menciptakan publisitas dan citra positif. D. Karena media dan pers merupakan sebagai alat, pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja untuk kelancaran aktivitas komunikasi. Atau E. Agar pemerintah lebih menekankan pada servis atau demi meningkatkan pelayanan umum. Oke ya, soal nomor 13 kita jawab ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang E ya. Jadi media relation itu sangat penting bagi suatu institusi supaya apa? Agar pemerintah lebih menekankan pada servis atau demi meningkatkan pelayanan umum ya. Selanjutnya soal nomor 14. Dalam strategi komunikasi suatu manajemen, komunikasi memiliki salah satu fungsi atau fungsi informasi yang maksudnya A. Untuk mendidik atau mengubah struktur pengetahuan penerima, B. Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima, C. Sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, D. Sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima, atau E. Mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. Oke ya, kita jawab soal nomor 14. Nomor 14 jawabannya yang B ya teman-teman. Sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. Selanjutnya soal nomor 15. Mengapa strategi komunikasi pemerintah saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah? A. Karena mendukung jalannya proses komunikasi yang sangat rumit. B. Bertujuan untuk membuat sasaran bersedia merubah pikiran, sikap, pendapat, dan perilakunya sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. C. Bertujuan untuk membuat sasaran percaya kepada apa yang disampaikan oleh komunikator dan mengikuti kemauan komunikator. D. Untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. E. Agar pesan yang disampaikan dapat mengena kepada khalayak sasaran. Oke ya, kita jawab untuk soal nomor 15. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya. Untuk mencapai komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. Jadi itu ya, sorry.
Soal nomor 15 jawabannya yang D ya teman-teman. Jadi strategi komunikasi pemerintah saat ini memiliki peran yang penting itu untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya soal nomor 16. Keberhasilan komunikasi oleh instansi juga ditentukan oleh karakteristik komunikator, yakni kemampuan seseorang dalam menyampaikan isi pesan komunikasi. Salah satu karakteristik yang diperlukan adalah eksistensi komunikasi, yaitu A. Kepercayaan penerima pesan atau komunikan terhadap komunikator yang meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian yang dimiliki komunikator untuk berkomunikasi. B. Kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, logis. C. Daya tarik yang dimiliki komunikator dalam penyampaian pesan yang mencakup daya tarik fisik dan daya tarik non-fisik. D. Kewenangan yang dimiliki komunikator dan atau kewenangan komunikan untuk memberikan reward and punishment, penghargaan dan hukuman, yang dianggap mampu membangkitkan motivasi di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Atau E. Mekanisme penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas indera penerima pesan. Oke ya, kita jawab ya soal nomor 16. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang B ya. Kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis. Selanjutnya soal nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja adalah A. Meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen. B. Mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi. C. Mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi. D. Mendorong semangat kerja. E. Membuat suasana kerja terasa lebih intim. Oke, kita jawab ya. Jadi yang bukan ya teman-teman, bukan merupakan tujuan aktivitas komunikasi, yaitu yang mana? Yang E ya, membuat suasana kerja terasa lebih intim. Selanjutnya, soal nomor 18. Apa tujuan komunikasi organisasi? A. Perubahan perilaku dan sikap dari komunikan. B. Memperkuat isi pesan komunikasi. C. Menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu organisasi. D. Membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Atau E. Meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Oke ya, kita jawab soal nomor 18. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang C ya, jelas ya, tujuan komunikasi organisasi. Oke ya, jadi soal nomor 18 yaitu yang C ya. Selanjutnya soal nomor 19. Operator layanan operasional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi merupakan jabatan. A. Pekerjaan. B. Profesi. C. Pencapaian. D. Keprofesionalan. Atau E. Karir. Ya, soal nomor 19 kita jawab ya. Jawabannya yang E ya teman-teman, karir. Selanjutnya soal nomor 20 sekaligus soal nomor terakhir. Dalam jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintahan, terdapat persyaratan minimum terkait akumulasi nilai angka kredit yang harus dipenuhi oleh seorang operator layanan operasional. Persyaratan ini biasanya menjadi syarat untuk kenaikan pangkat atau jabatan lebih tinggi di dalam hierarki instansi pemerintahan tersebut. Artinya, operator perlu mencapai atau melebihi jumlah nilai tertentu dalam angka kredit untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat atau jabatan. Hal tersebut disebut A. Angka jumlah nilai minimal, B. Angka kredit total, C. Angka kredit kumulatif, D. Angka kredit keseluruhan, atau E. Angka minimal. Oke ya, soal nomor 20 kita jawab. Jawabannya yang C ya teman-teman, angka kredit kumulatif. Oke ya, saya kira itu 10 contoh soal lanjutan dari part yang ke-8.
Semoga video ini bermanfaat ya. Nantikan video saya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.